Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Revitanisa Lubis dengan NIM 2310212025. Saat ini saya akan mengadakan wawancara mengenai produksi dan pengolahan benih melalui kultur jaringan. Adapun tanaman yang digunakannya itu adalah tanaman pisang. Jadi kita nanti akan mewawancarai bagaimana tahap-tahap pengolahan produksi kultur jaringan pisang di Balai Benih Induk Hortikultura yang ada di Pekanbaru. Baik, di sini saya sudah bersama Kak Ulan. Di sini Kak Ulan akan memandu kegiatan produksi dan pengolahan benih secara kultur jaringan. Nah, sebelumnya itu boleh dijelaskan nggak Kak, gimana kegiatan-kegiatan kultur jaringan secara garis besar itu Kak? Yang pertama, untuk kegiatan di dalam kultur jaringan itu harus sterilisasi dari diri masing-masing dulu. Yang pertama itu nanti kita harus cuci tangan di wastafel, lalu nanti disemprot alkohol 50%, baru menggunakan gas light baru bisa kerja di dalam. Ya, terus kegiatan besarnya membuat media. Ya, nanti setelah itu kalau misalnya mau pembuatan media harus disiapin dulu mulai dari aquadesnya, stok karangnya, terus nanti botolnya, steril botol terlebih dahulu, terus nanti agar gula harus disiapin semuanya. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke tahap proses produksi dan pengolahannya. Boleh. Kakak jelasin aja. Iya. Ini namanya ruang kultur, tempat kita memperbanyak tanaman seperti dari yang inisiasi atau nanti dari subkultur plantlet yang ada di ruang inkubasi. Nah, ini namanya laminar. Sebelum dipakai, hidupin dulu UV-nya selama 1 jam. Tadi udah pakai aja. Ini ruang inkubasi, tempat di mana kita menyimpan hasil yang telah kita kerjakan. Ya, panen. Ini ada apa aja? Jadi di sini kakak ada anggrek ini, terus pisang yang di sana, nanas juga ada. Ini nanas. Kalau anggrek itu kakak biasanya dari telur biji. Kalau yang dari anakan dari keki ya, itu kan sebenarnya bisa, cuman sulit caranya. Kalau nanas ini dari anakan atau mahkotanya bisa. Kalau pisang itu dari bonggolnya, anakan pisang dulu. Yang diambil bonggolnya. Ini tempat alat-alat. Ada apa nih? Beaker, Almayer, ada botol steril, ada apa di situ, tisu, food grade. Ini botol yang sudah disterilkan. Dia harus nungkup ke bawah biar uapnya kena semua di dalam botol itu. Oke, nanti kita inisiasi aja langsung ya. Atau boleh jelasin dulu nggak Kak ininya? Apa tuh? Untuk bahan ininya, medianya Kak. Oh, bahan media. Media itu ini ada agar-agar. Untuk pembuatan 1 liter tuh sebenarnya 7-9 gram ya. Iya, tapi itu tergantung agar-agarnya lagi. Kalau ini kakak pakai agar-agar yang ori. Kalau yang ori ini kakak nggak nyampe 7 gram. Biasanya kakak pakai itu 4,5 lah. 4,5. Terus nanti ada juga kayak bioagar. Nah, itu lain lagi nanti. Terus gula. Kalau gulanya ini kakak pakai yang gula tuh. Dia nggak boleh yang gula kiloan yang plastik bening itu ya. Kalau nggak boleh. Ya, karena nanti itu kan udah ditimbang-timbang ulang, nanti ada bakteri nanti masuk ke pas kita buat media jadi terkontam. Jadi yang udah packingan kayak gini, itu untuk 1 liter tuh 30 gram. Stok A untuk 1 liter tuh 20, stok B nya 20, stok C nya 5 mili, yang sampai E ya itu C
DE itu 5 mili, yang F 10 mili, yang G 10 mili, yang H nanti 10 mili juga. Terus untuk pembuatan media itu nanti ini semua dihitung, karena membuat 1 liter, air Aquadasnya 1 liter berarti 1000 mili ya, dikurang penggunaan dari stok A sampai H. Nah sisanya itu jumlah Aquadas yang dimasukkan ke dalam pas pembuatan medianya. Nah nanti setelah itu diaduk dulu, diukur pH-nya menggunakan kertas lakmus. pH-nya itu ini 5,6 sampai 5,8. Jadi kalau pakai ini kakak biasanya menentukan di 6. Setelah diukur pH baru kita masak. Setelah dimasak sampai mendidih nanti dituangkan ke dalam botol steril, ditutup menggunakan plastik ini, plastik tahan panas, dan diikat dengan karet tahan panas juga itu. Berarti dia kan ini kan kak, kalau misalnya kita membuatin masing-masing larutan A, B, kan kalau NC ini dia ada beberapa gitu kan kak? Nah ya, Berarti kayak masing-masing kita buatin dulu, baru nanti kita masukin satu-satu gitu kan kak? dan itu kan ada beberapa tuh zat kimianya, ini ditimbang masing-masing, nanti dia nanti bakalan tetap jadi satu stok ini dia. Berarti di dalam sini ada beberapa zat kimia itu. Nah, nanti kayak C, terus stok E, stok F, stok G, itu kayak gitu. Nah kalau stok H itu karena vitamin dia nggak perlu dimasukkan semuanya. Kalau yang ini dia berarti udah jadi yang stoknya masing-masing yang A, B, dan Iya. Nah kalau stok H itu kakak biasanya pakai yang inositol. Nah nanti kalau misal untuk itu untuk MS0. Kalau misalnya itu MS dasar ya. Kalau untuk dia tergantung pot ini mau nanam apa misalnya. Nanti di anggrek nanti medianya beda lagi, di pisang nanti medianya beda lagi, dan itu pun nanti konsentrasinya berbeda. konsentrasi unsur haranya. Iya. Misal nanti mau buat media anggrek, bisa dia ditambahkan dengan charcoal. Iya. Terus bisa juga ini media anggrek tuh banyak, media dasarnya bisa juga. Terus ada namanya Vansin and Wet, media VW. Nah media VW itu cuman make stok A sampai D. Ada 4 cuman dia. Tapi pengukurannya itu masing-masing kalau buat 1 liter sampai 100 mili. Nah, Itu untuk apa dia medianya kak? Untuk media tanaman apa? anggrek. Oh anggrek. Iya. Itu pun nanti dia bisa menggunakan vitaminnya tuh diganti dengan air kelapa. Terus nanti pakai ekstrak kentang, bisa juga toge, pisang, bisa juga tuh kalau untuk anggrek. Nah kalau pisang nanti pakai media dasar ini bisa ditambah dengan ZPT. Nah ZPT yang dipakai tuh biasanya kalau kami di sini pakai BAP sama kinetin. Gitu. Apa tadi tuh kak? ZPT ZPT, untuk pisang, oh iya. pisang. Untuk terangsang pertumbuhan. Nah iya. Karena kalau tanpa ZPT kalau untuk pisang tuh lama pertumbuhannya. Jadi dia dibantu pakai ZPT, BAP sama kinetin biasanya. Iya. Kalau anggrek tadi kinetin sama NAA. Kalau nanas tuh BAP sama NAA. Medianya tetap media dasar. Yang membedakan tuh di anggrek. Anggrek tuh bisa pakai VW, bisa pakai media dasar. Iya sih. Berarti itu aja untuk proses pembuatan media. Jadi sekarang tahap pengambilan eksperimentasi. Iya. Untuk tahapan awalnya mulai dari pengambilan eksperimen. Dia bagian apa aja yang dipilih gitu Pak? Kalau untuk pengambilan eksperimen pisang ya, itu yang diambil anakan yang kriterianya itu daun tuh kayak gitu. Daunnya belum ngembang, masih kayak tombak gitu, dan tingginya kurang lebih berapa ya? Kayak setinggi lutut lah, bisa diambil anakan.
Ini sampai kuning ya. Beda. Kalau udah seminggu ditinggal ya, nggak ada ini. Nah, Nggak ada di. iya, ini dia contoh expand yang diambil. Ini anakan pisang. Dia diambil bagian mananya kak? Bonggol. Oh, Nih, bonggolnya. iya, ini bonggolnya. Terus nanti pelepahnya ini ikut juga di bawah. Tapi nggak semuanya, separuh ya. Oh. Ini dibersihkan dulu. Nah, untuk pengambilan expandnya tadi itu usahakan kalau kami manggil pakai apa tuh namanya kak? Dodos ya. Dodos. Bonggolnya ini jangan pecah. Ini masih bisa lah nih. Kenapa dia harus yang dipakai yang bagian bonggolnya kak? Sebenarnya dari jantungnya bisa juga, Bagian cuman seluruh bagian tanaman sebenarnya bisa. bisa sebenarnya. Cuman itu caranya ribet deh. Lebih pasti yang ini kan. Kakak juga udah nyoba sih kayak jeruk kakak nanam dari batangnya, batang mudanya. Ya. Bisa, cuman ya itu hasilnya nggak 100%. Banyak yang gagal gitu. Iya. Jadi kalau jeruk itu dari biji. Oh, gitu. Oh, berarti bijinya yang di ini nanti Iya, dibelah-belah di gitu kak? steril. Nggak dibelah sih, tetap satu biji, cuman kita kulit arinya dibuang. Oh, berarti satu botol itu nanti satu Satu, biji iya. gitu. Baru nanti dia berkembang jadi banyak gitu kak. Ini kan nanti disemprot alkohol lagi kan kak? Ini ada ininya, sterilannya. Oh, Nggak alkohol aja. Kalau inisiasi dari awal tuh lama prosesnya. Dok. Terus kertasnya dibuang dulu. Segede ini kita bawa ke dalam tuh cuman yang sebesar ini ukurannya. Nah nanti di dalam tuh ini akan dibersihin dulu. Nanti dibuang lagi pelepahnya. Satu atau dua lah, jadi nanti dia bakalan kecil lagi. Satu bonggol ini dapat 4, bagi 4 nanti. Bagi 4. Yuk di dalam bonggol yang udah dibersihin. Untuk sterilisasinya tahapan yang pertama ini direndam fungisida dan bakterisida selama 30 menit. Ya. Itu 30 menit. Kalau ada seker boleh pakai seker, kalau enggak ya manual, yang diguncang sampai kena seluruh permukaannya itu. Nah, 30 menit ya yang bakterisida. Klorok tahu klorok? Klorok ini bahasa labnya lah, tapi sebenarnya itu Backlin. oh baik. Ya. Diambil Backlin itu sebanyak 30%-nya. Berarti 30 itu kan Berarti 100. 30% dicampur dengan air lagi. Iya. Sama cara hitungnya kayak buat alkohol 70%. Kalau 30% berarti 30 menit. Sama kayak tadi diguncang-guncang juga. Nah setelah yang klorok 30, nih klorok yang 20% lagi. 20%. Nah, kakak lupa satu lagi, harus pakai masker. Guncang juga itu kalau 20 menit. Ya. Berarti per ininya kak 30 Ya, 10% nanti 10 menit. Berarti Nah ini yang 10% selama 10 menit.
Kadang di sini buka lowongan. Ini dibawa ke laminar. Ini Berarti itu udah steril kak. udah, ini udah steril. Ini yang udah steril dibawa ke dalam laminar. Nah, ini saya keras. Berarti kalau ini udah bisa langsung pakai gitu ya kak? Udah. Ini mesin shakernya, seharusnya dia di shaker di sini. Jadi ya kak. Iya, ini dia tuh inisiasi pisang ya. Nih. Ini dia pakai charcoal makanya hitam. Ini botol steril untuk Petri. Ini Petri, pincet. Ini gagang stapel ya. Ini pakai pistolnya, pistol bedah ya. Terus ini alkohol. Udah deh. Sebenarnya disiapkan dulu alkohol 90%. Untuk tempat sampah. Dibakar tidak dengan dulu bonggolnya. Yang atasnya dibakar. Nah ini nampak nggak ada titik tengahnya itu, ya kan? Jadi misalkan baginya tuh pas di dekat tengah-tengahnya. Dikecilkan lagi ukurannya. Dia direndam di dalam ascorbate acid. Ascorbate acid itu 0,1 gram per 100 ml. Ini direndam paling 5 menit. Terus dikeringkan menggunakan tisu kejahatan bakteri. Jamur, terus kalau bakteri itu dia nanti putih-putih berlendir. Ini nampak bersih. Itu ada kontam tuh. Nampak nggak ada? Nih, ada agak putih. Apa nggak? Kayak nggak nampak kayaknya ya. Ini di sini. Nah kalau kayak gini dia nggak bisa dipakai. Nah bakalan kontam juga nanti. Ini satu botol satu potong ya. Iya, dia letaknya tidur, bekas potongannya di bawah. Nggak usah dia terlalu ditekankan kali, sedikit aja.
disimpan di ruang inkubasi, letakkan di dekat inkubasi. Dan penyimpanan selama sebenarnya nggak wajib 24 jam ya, 12 jam lah. Berarti kalau misalnya malam ini mati. Iya. Tapi di sini malas tak pakai itu. Kalau mau aman kayak di balitku itu, ini lampunya dikasih penutup kayak dari kertas apa ini ditutup dia, jadi dia nggak kepanasan kali kan. Sama kayak AC sebenarnya nggak wajib juga 24 jam. Ruangannya juga harus ini ber-AC ya Kak? Ya. Nah, nanti ini setelah inisiasi dia akan tumbuh kayak seperti talus. Itu contohnya nggak ada tuh talus pisang di sebelah yang ada. Iya itu ya Kak? Iya, yang kecil-kecil. Nanti muncul di kadang di bawahnya, kayak di dekat antara pelepas sama bonggolnya. Itu selama 1 bulan sampai 2 bulan. Oh itu baru tumbuh kalusnya deh. Iya, nanti setelah tumbuh halus dipindahin subkultur lagi namanya ke media yang baru. Nanti ini dipecah-pecah lagi dia nanti. Sampai berapa kali pindah gitu Kak? Kalau pisang 12 kali. Oh sampai 12 kali. Iya, 12 dari inisiasi awal ya. Ini bisa kan Kak? Iya, ini pisang ini yang barangan merah, yang itu kepekat. Oh, setelah berarti kan itu tidak mini-mini tuh yang Ya, halus, halus. Lalu nanti dia bisa Jadi, ya nanti bakal kalus itu dari inisiasi 6 kali. Nanti dia setelah 6 kali berarti mau ke subkultur yang ke-7 baru bentuk planet. Planetnya kayak gini. Nih masih kecil-kecil. Nah ini planet. Nanti dari yang ini nih berarti 5 kali lagi baru dia jadi gede kayak gitu. Nah itu nanti udah bisa siap. Ini berarti yang udah tahap terakhir ya? Iya, siap pakai. Baru setelah ini dia nanti lanjut ke siapa Kak? Aklimatisasi pindah ke lapangan. Jarak per ininya berapa Kak? Jarak misal dari pas perpisahan pertama terus ke pertubahan sampai Sebulan. Oh sebulan. Iya. Berarti kok ini 12 kali tadi ya Kak? Iya, nanti setahun. Tahun. Iya. Tapi jadinya banyak juga ya Kak? Banyak. Ini varietas apa ya Kak pisangnya? Yang ini kepok Tanjung. Pokok? Kepok. Oh kepok. Iya. Kepok Tanjung itu jantungnya itu jadi buah semua. Iya. Kalau pisang lain kepok biasa kan jantung nggak jadi buah semua kan. Kalau ini dia tanpa jantung tibanya, jantungnya tuh jadi buah semua. Ini eksplan yang akan diaklimatisasi. Terus ada bakterisida dan fungisida. Sebelum penanaman ke polybag dia disterilisasi ya, direndam dulu pakai bakterisida dan fungisida. Ini sebenarnya 1-2 mili 1 liter. Oh iya, ini kan Kadang-kadangnya yang beda-beda gitu iya, kan Kak? beda. Yang cair, kalau yang bubuk itu Ada bakterinya 1 gram sampai 2 gram. Terus funginya juga 1 sampai 2 gram per 1 liter air. Berapa lama nanti udah direndam nih? 5 menit. Baru udah bisa ditanam Iya. ya? Ini dikeluarin. Terus kalau akarnya terlalu panjang dipotong. Mudah nggak dia beradaptasinya dari planet ke tanah Tergantung gitu, Kak? perawatan sebenarnya. Ada juga yang mati. Ini medianya tanahnya pakai pupuk kandang ya Kak ya? Sama sekam padi. Pupuk kandang Sama campur sekam padi. sama tanah. Iya. Itu ada perbandingannya atau gimana ya Kak? Ada sih sebenarnya perbandingan, cuman Kakak nggak tahu. Kami make kemarin kita 1 pickup tanah sama 1 karung sekam ya.
Pupuk kandangnya tuh udah tercampur sama sekam. Oh, sama sekali. Iya. Kayak biasa. Nah. Makanya lanjut lagi. Karena rumah saya agak Oh, dia disungkup ya, Kak? iya disungkup. supaya dia tidak Dia disungkup. dan aman aja. Karena Ini kita sih ada hama, keong, hama ya, iya, kayak hama keong, itu ulat apa tuh loh. ulat. Hah? Kenapa ada? Berapa lama jadi Kak di aklimatisasi Kak? Ini buka sungkupnya tuh 2 minggu. Berarti dia disungkup dulu kan 2 Iya, minggu. selama 2 minggu. Nanti udah dibuka, ya udah tunggu ya sampai jadi kayak gitu. Baru dinaikin ke atas. Sampai 3 bulan baru Iya. bisa diperjualbelikan. Umur 3 bulan lah ya kak ya. Udah tinggi ya. Berarti ini tanaman yang udah jadi dan siap untuk di ini ya Kak? Iya, untuk dijual. Jadi untuk dijual itu ada peraturannya dengan tinggi 20 sampai 30 cm seperti Oh. yang di Emang ujung. udah ada kriterianya gitu ya? Jadi Kak? untuk satu batang itu minimal 3 daun. 3 daun. Kalau 2 tahun 1 daun itu bukan layak, belum layak mungkin. Berarti ini udah tahap akhir aklimatisasi. Kalau diaklimatisasi itu dia berapa lama gitu Kak sampai dia jadi segini gitu Kak? Nah, Berapa kita bulan? ke belakang kayak. Nah, yang di belakang ini kemarin tinggi-tingginya itu lebih kecil dari sini. Nah, yang bagian sini ini semuanya ini 2 minggu yang lalu sebelum libur masih kecil-kecil. Sekarang udah segini. Udah cepat. Oh cepat Ya, ya. jadi 3 bulan sebenarnya udah layak jual. Oh, 3 bulan. Kalau yang ini dia udah 6 bulan 7 bulan. Dan harganya pun beda. Tergantung dari atasan nanti. Jadi untuk layak jual itu dia 3 bulan seperti ini. Jadi udah bisa dijual ya Kak. Ini kita kuning-kuning kenapa? Baranetnya bolong. Jadi kepanasan dia. Oh gitu Kak. Jadi nanti kalau untuk jual, biasanya kan orang-orang nanya, pembeli itu nanya dia, apakah ada sertifikasinya, apakah ini bibit unggul. Nah kita kasih itu labelnya ini. Ini labelnya ini apa tuh? Kalau ada pegang? Saya bayangin. Nah, ada bisa baca dari sini. Ini ada nomor seri labelnya, nama produsennya, alamatnya, nomor handphonenya, nomor induk, lotnya, terus jenis tanaman, varietas, dan tanggal aklimatisasi dan akhirnya. Nah, ini dah. Seperti ini dah. Jadi untuk layak jualnya itu dari November, karena aklimasi November. Nah, tanggal pemeriksaannya itu 26 Februari kemarin, makanya dia layak jual. Jadi orang UPT ngasih ke sini bahwa 400 ya sudah layak jual karena sudah 3 bulan. Dan lebih gitu, seperti itu. Jadi kalau nggak ada ini kita nggak bisa ngasih keluar. Karena kan ini BBI kan varietasnya unggul. Pernah Berarti terkenal bibit unggul gitu. Kepok Tanjungnya emang varietas dari BBI ya? Iya. Dan ini memang khusus dari kultur jaringan yang di botol. Kecuali kayak yang dulu ada, memang kakak dengar di belakang-belakang dia ada dari bonggol aja langsung tanam. Nah itu beda. Oh gitu. Kenapa namanya kultur jaringan? Karena ya supaya aman dan jarang kena penyakit gitu. Ada tahu penyakit darah? Penyakit Yang darah pada merah-merah pisang, gitu iya. ya? Nah itu dia. Kalau pada kultur jaringan biasanya itu jarang. Karena dari kultur jaringan kan makanannya kan beda tuh. Ada gula, agar-agar, gitu. Kecuali yang di belakang. Kalau yang di belakang-belakang tuh mungkin dia bisa jadi kontaminasi. Iya, gitu-gitu tapi ya, yang Kak. kebetulan yang pohon induk kita 14 ini dari kultur jaringan. Oh terjadi semuanya. Iya, yang belakang-belakang sana sih yang banyak. Ya, terasa sebelumnya itu Tadi proses tahapan inisiasi untuk pisang Pupuk Tanjung ya, itu dari mulai pembuatan media, inisiasi, dan proses aklimatisasi. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Dek, ya. Iya. Makasih banyak Kak sudah ngebantu Anda di sini, udah ngejelasin juga proses produksi dan pengolahan pisang melalui kultur jaringan. Anda sangat-sangat berterima kasih kepada Kak. Terima kasih ya.